Anyway, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, penduduk Indonesia dari Sabang sampai Merauke. Video kali ini aku pengen cerita soal gimana sih budaya kerja di Jepang gitu. Itu di Jepang itu sangat disiplin banget gitu, apalagi kalau bicara soal waktu ya gitu. Karena kebanyakan orang Jepang itu sangat menghargai waktu gitu. Karena aku sendiri itu kerja di perusahaan Jepang yang memang aku sendiri merupakan satu-satunya orang asing yang kerja di perusahaan itu. Jadi tau lah maksudnya karakter orang Jepang itu untuk kerja itu seperti apa sih gitu. Yang pertama itu disiplin waktu. Kenapa disiplin waktu? Karena mereka sangat menghargai waktu gitu. Maksudnya mereka itu sadar bahwasannya itu mereka dibayar dari perusahaan gitu untuk kerja gitu. Otomatis kan mereka datang tepat waktu. Jadi biasanya orang Jepang itu datang ke kantor itu 5 menit sebelum jam mulai, itu merupakan jam yang paling lambat gitu. Kalau di Indonesia kan biasanya ngaret ya biasalah. Kalau orang di Indonesia kan ngaret, aku pun juga seperti itu dulu gitu, suka ngaret gitu kan. Nah kalau di Jepang itu kalau terlambat itu sesuatu hal yang sangat memalukan gitu. Jadi mereka sangat menghindari hal tersebut gitu. Misal nih jam 8 udah mulai kerja, jam 7.45 itu udah harus di kantor gitu. Bahkan ada juga tuh yang datang itu setengah jam sebelum mulai kerja gitu. Biasanya itu karyawan-karyawan baru yang baru masuk gitu. Mereka berusaha maksimal tiba di kantor sebelum seniornya itu tiba duluan gitu. Nah yang kedua itu masalah senioritas. Nah kalau kerja di Jepang itu senioritasnya itu sangat berlaku sekali guys. Jadi biasanya nih orang atau karyawan yang baru masuk itu harus mematuhi peraturan perusahaan maupun peraturan yang diberikan sama senior. Nah biasanya kalau karyawan masuk itu tuh biasanya nanti yang akan ngehandle ataupun yang ngajarin pertama itu adalah senioritas, yang senior yang udah masuk duluan di perusahaan itu gitu. Nah di sini ada semacam undang-undang yang berlaku, bukan undang-undang sih, kayak apa ya namanya, patokan gitu, makanya udah kayak jadi budaya gitu. Kalau di sini misal ada karyawan baru yang masuk itu mereka itu harus mematuhi semua perintah dari senior gitu. Dan nggak sedikit juga di sini kayak terjadi pembulian gitu. Maksudnya kalau ada senior yang istilahnya kurang baik gitu ya, maksudnya ngajarin tapi kurang baik, kadang tuh dibully, maksudnya disuruh-suruh, disalah-salahin, kerja lu nggak bener atau kerjaan lu telat kayak gitu. Biasanya sih kalau di Jepang rada dikata-katain sedikit gitu sih gitu kalau kerjaannya kurang baik gitu. Nah kemudian yang ketiga itu kalau kerja di Jepang, budaya kerja di Jepang itu kerja cepat tapi tepat gitu. Pas pertama aku masuk kerja di Jepang memang di sini harus kerja cepat, maksudnya karena waktu itu, karena kita kan dibayar hitungan jam gitu loh. Makanya kita harus menyelesaikan kerjaan itu sesuai waktunya gitu. Maksudnya 1 jam itu harus selesai sekian harus. Biasanya sih kalau di tempatku kayak gitu, misalnya nih karena aku kerjanya di bidang keramik ya, jadi aku buat apa namanya semacam cup, kemudian piring kayak gitu kan. Dan biasanya di situ itu 1 jam itu harus sudah ditentukan, maksudnya jadi berapa pieces gitu, jadinya apa aja itu udah ditentukan gitu, harus sesuai dengan ketepatan gitu. Nah beda nih waktu aku kerja di Indonesia. Nah kalau di Indonesia nih aku santai-santai doang gitu, maksudnya bisa kongko-kongko sambil gibahin orang gitu kan biasanya kan gitu, sambil minum es teh ataupun sambil beli apa namanya cilok yang abang-abang lewat gitu, di stop dulu gitu buat beli sambil makan gitu. Biasanya kan gitu kalau di Indonesia ya, nggak baik guys, jadi jangan ditiru ya, yang nggak baik. Nah gitu, jadi kalau di Jepang itu waktu itu sangat berharga dan harus cepet kerjaannya, kayak semacam mesin lah, bukan mesin lah, tapi memang kerjanya itu cepat gitu, harus cepat dan benar gitu. Terus nih yang keempat itu kalau kerja di Jepang itu ada namanya budaya nomikai gitu guys. Nomikai itu adalah
budaya kayak semacam minum, bukan minum-minum aja sih, maksudnya kayak semacam gini, bukan nongkrong ya, apa namanya, misal nih habis selesai kerja kemudian karyawan di suatu perusahaan itu biasanya pergi makan bareng ke kafe gitu. Biasanya tuh kalau di Jepang makan bareng kemudian ngobrol-ngobrol dikit kayak gitu ya, sekitar 1 jam atau 2 jam di satu kafe. Nah setelah selesai nomike atau makan-makan di satu kafe itu biasanya mereka itu langsung lanjut di party yang kedua gitu. Jadi partinya tuh nggak cuma satu, makan-makan selesai terus pulang gitu, nggak sampai di situ guys. Jadi biasanya kalau di Jepang itu kalau nomikai itu ada party yang selanjutnya. Misal nih yang pertama tadi makan-makan nih sampai jam 8, oke udah selesai. Setelah itu masih ada bagian lagi lanjut, misal karaoke. Ya biasanya nih orang-orang Jepang itu sangat suka yang namanya karaoke, makanya mereka setelah makan-makan terus lanjut karaokean. Nah kalau udah karaokean itu udah kayak maksudnya udah jadi lupa diri gitu, kayak kuda lumping. Lupa diri. Jadi mereka itu pergi karaoke sampai malam, biasanya tuh sampai jam 2, jam 3. Bahkan ada juga temanku yang karaokean sampai jam 5 pagi gitu guys. Aku sendiri pernah kan sama teman-temanku, teman satu perusahaan kerja. Nah itu habis, emang kita kan suntuk ya, maksudnya budaya di Jepang itu kan selama 1 minggu bukan full 1 minggu sampai hari Jumat atau hari Sabtu itu kerja. Nah di situ untuk biasanya kalau orang Jepang itu kalau udah kerja itu ya udah kerja gitu, setelannya itu settingannya tuh udah kerja. Jadi kayak lu nggak kenal nih temen lu di dia kalau di dunia yang bukan di perusahaan itu kayak teman biasa ya, bisa curhat, bisa bercanda-canda. Nah kalau di pas kerja itu udah jadi versi yang beda, kayak di switch on gitu loh, udah kayak settingan kerja gitu, maksudnya udah kayak nggak kenal nih sama temen. Bahkan kalau di perusahaan kadang tuh kalau udah kerja ya kerja, nggak ada waktu ngobrol guys, jadi nggak ada waktu buat gibah gitu. Jadi karena udah 1 minggu itu udah suntuk kerja, biasanya orang Jepang tuh nomikai, dan aku pernah nomikai sama temen-temen, tapi aku nggak minum ya, maksudnya aku nggak minum alkohol gitu, maksudnya kita makan bareng gitu kan, makan bareng di luar. Setelah itu karaokean sampai jam 2 malam. Itu pas pertama kali aku ikut nomikai sama teman-teman aku kerjaan di Jepang, dan aku oh gitu. Jadi buat kalian yang mau nomikai atau yang mau kumpul sama temen gitu harus siapkan stamina dan uang yang banyak. Oke. Selanjutnya itu budaya kerja di Jepang itu yang kebanyakan orang bilang bahwasannya orang Jepang itu gila kerja. Oke, itu memang benar karena mereka itu sangat totalitas sama pekerjaan gitu. Kalau udah kerja, ya udah kerja gitu. Jadi kalau udah sama pekerjaan, masalah yang di lalu-lalu itu udah lupa gitu. Misal nih, masalah kita punya habis putus sama kekasih gitu. Kalau udah kerja ya udah switch on. Udah modenya itu mode kerja gitu, nggak kepikiran yang langsung memble langsung ya gitu lah. Fokus orang Jepang tuh nggak peduli gitu dengan urusan lain ketika udah kerja gitu. Dan yang selanjutnya itu di Jepang, kalau kerja di Jepang itu banyak liburnya guys, banyak hari liburnya. Setiap bulan itu pasti ada hari libur. Nah kalau di perusahaan aku yang sekarang itu tuh kerja itu dari hari Senin sampai Jumat, jadi 5 hari kerja. Dan itu setelah itu masih ada libur-libur lainnya gitu, dan biasanya kayak libur nasional gitu, kayak hari laut, hari anak-anak, ada hari, pokoknya hari gunung gitu, pokoknya hari-hari yang lucu lah gitu. Tapi di sini nggak ada yang namanya libur Isra Mi'raj atau ya kita sesuaikan dengan budaya Jepang itu sendiri gitu. Dan biasanya itu 1 tahun di perusahaan Jepang itu ada 119 hari kerja. Itu biasanya yang normal atau yang perusahaan yang baik gitu ya. Dan ada libur-libur kayak libur pertama itu dari bulan Mei, ada yang namanya Golden Week gitu. Golden Week, minggu emas gitu. Jadi minggu emas itu apa ya namanya,
hari libur yang diberikan untuk karyawan itu selama biasanya 5 sampai 1 minggu gitu, 1 minggu liburnya gitu. Kemudian itu biasanya di bulan Mei. Nah, setelah di bulan Mei nanti ada lagi musim panas gitu, liburan musim panas. Nah, liburan musim panas itu namanya Obong Yasumi. Nah, biasanya nih Obong Yasumi itu tuh juga sampai 1 minggu gitu. Nah, Obong Yasumi itu tuh budayanya hampir sama kayak yang kita kalau umat Islam gitu. Kayak misal Ramadan ada Idul Fitri, nah semacam itu. Jadi pulang kampung, terus nyekar apa ya namanya, ziarah ke kuburan gitu, leluhur, terus bagi-bagi duit kayak gitu, sama. Maksudnya hampir sama lah kayak Idul Fitri gitu. Nah selanjutnya itu ada lagi libur musim dingin Osogatsu. Nah Osogatsu itu libur akhir tahun. Jadi selain apa namanya libur-libur di hari besar kayak Obong, kemudian ada Golden Week, kemudian ada Osogatsu yang seminggu tadi, masih lagi ada libur-libur nasional. Biasa selanjutnya itu ada juga yang namanya paid off day. Maksudnya di sini adalah kalian diberikan, kalau karyawan di Jepang, di suatu perusahaan di Jepang itu biasanya itu 1 tahun itu tuh ada yang namanya Yukyu. Yukyu itu adalah hari dimana kalian libur tapi kalian dibayar gitu sama perusahaan. Maksudnya di sini ya gitu, maksudnya kalian libur, kalian disuruh libur tapi kalian dibayar gitu sama perusahaan. Enak kan? Jadi biasanya suatu perusahaan itu Yukyu atau hari libur 1 tahun, paid off day, dibayar meskipun kalian libur itu selama 1 tahun itu biasanya 10 hari gitu. Terserah kalian gunain kapan aja gitu sesuai keinginan kalian. Misal nih kalian apa namanya pengen liburan atau ya udah pengen istirahat lah di rumah, pengen nggak kerja gitu, bisa gitu, karena di sini ada fasilitas yang namanya Yukyu itu. Jadi karyawan bebas ngambil 10 hari untuk libur, tapi mereka tuh dibayar, tetap dibayar sama perusahaan gitu. Cuman nih yang di sini tuh apa namanya yang aku salutin, kebanyakan orang-orang Jepang itu di sini meskipun apa ya namanya ada disuruh ngambil libur 10 hari gitu sama perusahaan, kadang tuh mereka tuh sungkan gitu, kayak ada perasaan nggak enak untuk meliburkan diri gitu loh. Kalau aku mah ya aku mah siap aja untuk libur gitu. Selain ada Yukyu, nah kalau kalian kerja di Jepang itu kita mendapatkan banyak sekali fasilitas kesejahteraan untuk karyawan-karyawan, kayak misal asuransi dari perusahaan, asuransi apa namanya kesehatan itu gitu. Maksudnya kalau misal nih kita ada kecelakaan di perusahaan atau kecelakaan di luar perusahaan, biasanya itu kalau kita punya asuransi, kalau perusahaan ngasih asuransi itu kita bisa dapat cashback gitu balik. Dan itu biasanya cashbacknya tuh banyak banget gitu, karena pengalaman dari suamiku gitu kan, kebetulan suamiku kerja dan udah pernah kan terjadi kecelakaan di perusahaan, dan itu suamiku harus operasi selama 1 tahun itu nggak kerja, tapi dibayar sama perusahaan setiap bulan. Dan untuk untuk biaya operasinya itu tuh juga di cover gitu sama asuransi dari pemerintah gitu. Nah oke guys, jadi itu ya video aku soal pengalaman aku tentang budaya kerja di Jepang. Seperti yang aku ceritakan tadi, bahwasanya mungkin pendapat aku nanti ini tuh bisa berbeda dengan pendapat dari tetangga kalian atau dari paman kalian yang udah pernah kerja di Jepang, karena ini merupakan pendapat aku sendiri kayak gitu ya. Jadi semoga video ini bermanfaat, dan mungkin nanti untuk next videonya aku bakalan ceritain sesuatu hal yang menarik tentang Jepang, entah itu tentang budayanya maupun apalah nanti fakta-fakta tentang Jepang seperti itu ya guys. Dan kalau misal nanti ini videonya bermanfaat, dan silahkan kalian sharing ke teman kalian yang mau berangkat ke Jepang ataupun mau kerja di Jepang, supaya ada gambarannya, supaya enggak shock gitu waktu kerja di Jepang gitu. Oke guys, terima kasih karena sudah menyaksikan di video Turkin Travel Club. Sampai jumpa di video selanjutnya. Sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.